namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Dr. Gigi Hairul Tanjung, Ketua Dewan Penasihat Serikat Media Cyber Indonesia, Dr. Aziz Samsudin, Ketua Dewan Pembina Serikat Media Cyber Indonesia, Bapak Henry Siabangun, Ketua Dewan Pakar Serikat Media Cyber Indonesia, Bapak Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Cyber Indonesia Pusat, Bapak dan Ibu jajaran penasehat, pembina maupun pejabat-pejabat SMSI, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada Serikat Media Cyber Indonesia yang menyelenggarakan pertemuan pada hari ini. Teriring doa dan harapan semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Yang Maha Kuasa dan menghasilkan pikiran-pikiran segar bagi kemajuan media cyber Indonesia. Melalui pertemuan ini saya berharap muncul ide, gagasan, inisiatif maupun solusi-solusi baru dalam upaya kita melawan konten negatif dan kekacauan informasi di ruang digital. Hal tersebut penting untuk dibahas, mengingat media ialah salah satu kunci utama dalam sehatnya ruang digital dan demokrasi. Sekaligus aktor penting dalam upaya kita bersama menuju Indonesia maju. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda kita semua memiliki dampak yang luar biasa. Kementerian Kominfo terus mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan seluruh ekosistem Pentahealth Indonesia, termasuk masyarakat dan media di dalamnya. Dan upaya kita bersama untuk beradaptasi dalam kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sebagaimana moto nasional, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pandemi COVID-19 juga memberikan momentum untuk melakukan perbaikan, recovery, serta transformasi menuju Indonesia maju. Salah satu sektor transformasi yang sedang dipercepat adalah transformasi digital. Transformasi digital menjadi salah satu modalitas bangsa yang ditekankan pada perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Presiden. Ini menggarisbawahi bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dan menggunakan solusi-solusi teknologi, khususnya teknologi digital, sebagai alat recovery di masa krisis, masa pandemi, serta akselerasi pembangunan di masa yang akan datang. Di kehidupan nyata dapat dilihat masyarakat kita semakin tergantung pada teknologi informasi dan telekomunikasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari bersekolah, bekerja, berbelanja, mencari informasi, berita, berkonsultasi masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Peningkatan penggunaan teknologi tersebut perlu kita sikapi secara baik. Media cyber sebagai salah satu ruang dalam dunia digital perlu menjadi tempat yang positif, sehat, dan aman. Hal ini menjadi penting mengingat era informasi serba cepat dan masif membuat semakin sulit untuk membedakan informasi yang aktual, yang faktual, dan yang akuntabel dengan yang bukan atau hoax. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Kominfo menemukan banyak konten negatif yang beredar di internet, baik dalam bentuk information disorder atau kekacauan informasi, konten pornografi, atau konten radikal yang mengganggu sehatnya ruang digital kita. Sejak tahun 2010 hingga bulan Agustus tahun 2020 ini, Kementerian Kominfo melalui tim AIS telah melakukan penanganan pada
1.295.830 situs konten negatif. Lebih lanjut, Kementerian Kominfo juga berkolaborasi dengan platform media sosial dalam upaya penanganan tersebut. Hingga bulan Agustus lalu, terdapat 761.799 kasus konten negatif yang telah ditangani. Dalam konteks hoax, sejak Agustus 2018 hingga Agustus 2020, Kementerian Kominfo menemukan 6.640 isu hoax yang beredar. Dengan isu terbanyak di kategori kesehatan, kategori pemerintahan, dan kategori politik. Secara khusus terkait COVID-19, hingga hari ini pada tanggal 23 September 2020, Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 1.137 isu hoax terkait COVID-19. Isu ini tersebar dalam 1.983 konten media sosial di 4 platform mayoritas di Indonesia, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Sebaran terbanyak terdapat di Facebook dengan total 1.460 konten, diikuti oleh Twitter dengan 482 konten, YouTube 21 konten, dan Instagram dengan 20 konten. Bekerja sama dengan platform-platform media sosial, 1.723 konten dari total konten hoax tersebut telah berhasil diturunkan. Saat ini ruang digital bersifat sangat terbuka dengan informasi yang serba gratis dan serba cepat penyebarannya. Hal demikian membuat kekacauan informasi tidak terelakkan. Menurut para ahli, terdapat 3 jenis kekacauan informasi. Saya mengutip diantaranya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak tepat, namun dibuat dengan kesalahan yang tidak disengaja, seperti keterangan foto, tanggal, statistik, alih bahasa yang kurang tepat, atau ungkapan satir yang dianggap serius. Contoh, misleading content. Disinformasi adalah informasi dengan konten yang sengaja direkayasa atau dimanipulasi. Pelaku sengaja menyebarkan rumor atau teori konspirasi. Contoh, hoax. Dan malinformasi adalah menyebarkan informasi yang asli, akurat, dan faktual, namun secara sengaja dengan niatan untuk menyebarkan kebencian, mendiskreditkan pihak tertentu, atau menyebarkan data tanpa hak atau konsen dari pemiliknya. Contoh, perundungan cyber dan ujaran kebencian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, media cyber merupakan garda terdepan dalam distribusi dan diseminasi informasi. Dengan ini, media cyber memiliki peran yang krusial dalam menyebarkan konten positif dan optimistis di ruang digital. Selain itu, media cyber juga memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai penyaji informasi yang kredibel dan akuntabel, tetapi juga sebagai pilar sekaligus pengawal demokrasi Indonesia. Dengan informasi yang positif dan optimistik, disertai oleh media yang kredibel dan akuntabel, saya yakin kita dapat menciptakan ruang digital yang sehat dan aman, sehingga semangat untuk melawan konten negatif dan kekacauan informasi harus terus kita jaga. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan banggakan, ruang digital yang sehat dan aman merupakan impian kita bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya membutuhkan kerjasama, kolaborasi, serta dukungan luar biasa dari semua pihak, termasuk tentunya dari media cyber Indonesia. Maka dari itu, saya juga berharap pertemuan SMSI kali ini dapat semakin memperkuat komitmen dan memperluas peranannya
dalam membangun media cyber Indonesia yang terpercaya dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama saling mendukung untuk menciptakan ruang digital dan media cyber yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Berlanjut ke acara berikutnya, sambutan sekaligus membuka acara Rekernas ke-1 yang diselenggarakan Serikat Media Cyber Indonesia oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Bapak Henry Cihabangun, dan didampingi oleh staf khusus dan didampingi oleh disilakan.